Perkenalkan, nama saya Kaleb Darunuman, NIM 2011054, Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Manajemen Rantai Pasok atau disebut dengan SCM. Judul yang saya ambil itu adalah Penerapan Supply Chain Manajemen pada PT Starbucks. Kita langsung saja ke kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan untuk memenuhi ujian manajemen rantai pasok. Makalah ini membahas tentang supply chain manajemen pada perusahaan Starbucks. Kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen manajemen rantai pasok yang telah memberikan ujian ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sesuai. Semoga kedepannya makalah ini dapat bermanfaat kepada semua kalangan agar dapat menjadi pengetahuan di masa yang akan datang. Karena keterbatasan dan kekurangan kami sangat mengharapkan saran dan kritik apabila ada kesalahan dari kami agar makalah ini dapat disempurnakan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang membangun akan sangat membantu kami dalam kesempurnaan makalah ini. Daftar isi, judul, kata pengantar, kemudian daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 latar belakang, bab 3 latar belakang, bab 2 pembahasan, A analisis, B strategi supply chain management, C gambaran kegiatan supply chain management pada PT Starbucks, D manajemen transportasi dan distribusi SCM pada Starbucks, E perancangan sistem SCM pada PT Starbucks, dan yang terakhir bab 3 adalah kesimpulan. Kita masuk di bab 1. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang sejarah perusahaan PT Starbucks Indonesia. Starbucks adalah perusahaan kopi dunia dan telah memiliki cabang di beberapa pulau negara, salah satunya Indonesia. Kedai Starbucks berawal dari 3 orang akademis yang sama-sama menyukai kopi dan teh. Mereka adalah Jerry Baldwin, Gordon Booker, dan Chef Schengel. Mereka menginvestasikan sejumlah uang untuk membuka kedai kopi pertama di Seattle, Washington, Amerika Serikat, dan menamakannya Starbucks. Starbucks masuk ke Indonesia pada tanggal 17 Mei 2002 di PT Plaza Indonesia, berada di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa. Tahun 2008, Starbucks memiliki 65 gerai yang tersebar di beberapa pelosok tanah air. Kedai tersebut tersebar di beberapa pelosok tanah air. Kedai tersebut tersebar di lokasi hingga pinggiran kota Jakarta seperti Cibubur, Depok, dan pinggiran jalan tol Cikarang, kilometer 19, Starbucks Lance Cikampek Drive-thru. 2 Februari 2013, Starbucks berlokasi di tempat yang bermobilitas tinggi, dengan desain standar global seperti desain toko, musik yang diputar sehingga bahan kimia seperti pembersih toko diimpor. Semua ini dilakukan agar konsumen mendapatkan pengalaman yang sama seperti tempat Starbucks berasal. Lokasi Starbucks terletak di tempat strategis yang mudah terlihat di Indonesia. Terdapat 2 gerai Starbucks yang paling ramai dikarenakan buka selama 24 jam, yaitu di pusat kota Tamrin dan Starbucks kilometer 19 di jalan tol Jakarta Cikarang. Atribut gerai Starbucks mengikuti standar global seperti desain toko, barang-barang, musik yang diputar, hingga bahan kimia untuk membersihkan toko. Semuanya diimpor. Air pun harus menggunakan water filter sesuai standar yang diterapkan. Perusahaan yang dapat membantu para partner di dalam mengambil keputusan untuk menciptakan Starbucks 20 Coffee sebagai perusahaan yang menyediakan kopi terbaik di dunia. Menurut data Macrotrends,
Pendapat perusahaan kopi Starbucks mencapai sekitar 415,6 triliun pada 2021. Angka tersebut meningkat 23,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar dolar Amerika 23,5 miliar. 10 Maret 2002. Menanggapi melonjaknya kebutuhan perusahaan dan konsumen, tentunya perusahaan besar memiliki sistem yang berintegrasi dalam proses produksinya. Salah satunya manajemen rantai pasok atau yang sering disebut dengan sistem change management atau SCM. Dalam penerapan supply chain management, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberikan fungsi sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan SCM meliputi pengembangan produk, komponen proses perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman dalam proses distribusi. Supply chain management melakukan proses integrasi proses bisnis antara jaringan yang saling berhubungan dengan pemasok, produsen, pusat distribusi, dan pengecer untuk meningkatkan aliran produk, jasa, dan informasi untuk pelanggan akhir dengan tujuan mengurangi biaya seluruh sistem dan tetap menjaga tingkat layanan. Supply chain management digunakan untuk sebagai sebuah pendekatan yang diterapkan untuk menyatukan pemasok, pengusaha, gudang, dan di tempat penyimpanan lainnya, atau distributor, retailer, dan pengecer secara efisien sehingga produk dapat dihasilkan dan didistribusikan dengan jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat untuk menurunkan biaya dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini membuat proses distribusi menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan manajemen rantai pasok pada PT Starbucks dan untuk mendukung pertumbuhan yang dimiliki pesat, maka Starbucks harus memastikan bahwa supply chain terjaga dengan baik. Kita lanjut ke bab yang kedua, pembahasan. Analisis. Rantai pasok Starbucks memastikan bahwa Starbucks dapat diakses dan didapat dimanapun di suatu negara. Starbucks bertujuan membangun hubungan yang saling menguntungkan dan tanpa perantara dengan pemasok, menegosiasikan kontrak saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan pemasok untuk mendukung pertumbuhan Starbucks, menyediakan lingkungan kerja yang besar dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat, mengembangkan antusias pelanggan yang puas sepanjang waktu, terapkan standar tertinggi keunggulan untuk pembelian dan pengiriman kopi segar. B. Strategi Supply Chain Management. SCM berperan untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, dan meningkatkan keuntungan pada PT Starbucks agar bisa diakses oleh siapapun. Salah satu cara yaitu PT Starbucks agar konsumen tetap memilih produk tertentu adalah dengan membuat perbedaan antara produknya dengan produk sejenis atau yang menjadi penggantinya, dan untuk memenangkan persaingan tidak hanya sebatas menyusun barang pemasaran sebagai taktik, namun lebih dari itu juga menyusun strategi, yaitu segmentasi atau segmenting dan target atau targeting pasar yang dituju, serta posisi atau position yang diinginkan oleh perusahaan di benak konsumen atau Kotler 2008. Inti dari setiap strategi pemasaran yang baik adalah suatu strategi mencapai posisi secara tepat. Istilah posisi mengandung arti bagaimana suatu produk didefinisikan oleh konsumen melalui sifat-sifat pentingnya di benak konsumen yang dimiliki oleh produk tersebut. Starbucks mampu secara memposisikan diri sebagai tempat ketiga antara rumah dan tempat kerja, sebagai tempat berkumpul menikmati pengalaman ngopi. Melalui positioning tersebut, perusahaan ingin mengatakan kepada setiap konsumen bahwa mereka akan menikmati pengalaman bukan sekedar kopi yang enak, tapi produk jasa berupa kepedulian terhadap
kenyamanan konsumen. C. Nah, di sini ada bentuk gambar ya teman-teman. Jadi C ini adalah gambaran kegiatan SCM pada PT Starbucks. Jadi ini adalah bentuk gambaran kegiatan SCM atau supply chain management di gambar tersebut. Yang pertama itu adalah perencanaan, kedua ini pengadaan, kemudian pengadaan, ketiga itu produksi, pengiriman dan pengembalian. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, di sini ada penjelasannya di sini. Komponen supply chain management di atas yang perlu diperhatikan dalam membangun SCM atau supply chain management sesuai dengan yang di atas. Jadi kita harus membangun sesuai dengan data yang di sini. Itu perencanaan, kita melakukan perencanaan, kemudian pengadaan produk, produksi produk, pengiriman, dan pengembalian. Selanjutnya, yang pertama, proses perencanaan ini melibatkan aktivitas analisis, permintaan pelanggan, rencana anggaran, tenaga kerja, dan juga transportasi. Analisis permintaan konsumen atau pelanggan perlu dilakukan agar tidak ada kekurangan atau kelebihan produksi. Tapi ini memegang peran penting karena dapat meminimalkan kesalahan selama masa produksi hingga produk didistribusikan ke pelanggan. Yang kedua, proses pengadaan di mana dalam proses ini PT harus memastikan kualitas produk, harganya juga terbaik. Jumlahnya sesuai kebutuhan dengan proses yang sedikit panjang. PT dapat memastikan bahwa produk yang PT sediakan memang terbaik dari segi harga maupun kualitas. 3. Produksi tahap, yaitu tahap mengubah bahan baku menjadi barang yang sudah jadi. Yang keempat, pengiriman setelah produk diambil dari gudang, maka barang tersebut sudah siap dikirim. Pastikan saat barang dipacking atau dimasukkan ke data yang sudah ada, kurir atau bagian pengiriman sudah siap sedia. Dengan begitu pengiriman bisa disegerakan dan tidak mengecewakan pelanggan. 5. Pengembalian adalah komponen terakhir dalam supply chain management. PT harus siap dengan kemungkinan risiko, komplain dari pelanggan, hingga pengembalian barang maupun permintaan uang kembali atau refund. Pastikan seluruh responsif dengan keluhan pelanggan dan tidak memberikan kesan buruk meski ada sesuatu yang mengecewakan. Selanjutnya, D. Manajemen transportasi dan distribusi supply chain management pada Starbucks. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting, yaitu pemindahan atau pergerakan, dan secara fisik mengubah tempat dari barang ke tempat lain. Proses pengiriman dapat dilakukan melalui transportasi darat, laut, dan udara. Berbagai kendala yang bisa ditemui di dalam pengiriman barang adalah terkait dengan alat identifikasi. Yang kedua, kesalahan berhubungan dengan identifikasi, nama serta kualitas barang yang dikirim. Dengan demikian, diperlukannya cara serta teknologi informasi yang lebih canggih untuk mengawasi sistem pelacakan tersebut. Distribusi adalah salah satu bagian dari sistem pemasaran. Distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh Starbucks untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, konsumen, atau industri. Saluran distribusi diperlukan untuk memperlancar aktivitas bisnis perusahaan. Oleh karena itu, aktivitas distribusi sangat penting untuk dikontrol secara tepat waktu sehingga dengan jumlah barang yang dikirim. Dengan demikian, kegiatan distribusi memerlukan pengawasan atau pelacakan supaya tidak terjadi kesalahan baik jumlah, waktu, dan tujuan barang yang dikirim. Pelacakan barang yang dikirim dapat menjamin kepuasan pelanggan. E. Perencanaan sistem supply chain pada PT Starbucks. Ini masuk dalam perencanaan.
Starbucks telah menemukan sistem pembelian kopi yang baru. Setiap petani kopi yang ingin menjadi supplier untuk Starbucks harus memenuhi 3 kategori sustainability. Setiap supplier nantinya akan dinilai apakah layak menjadi supplier kopi bagi Starbucks. Dikarenakan ada sistem penilaian dalam proses penentuan supplier ini, maka agar proses berjalan fair, proses penilaian ini sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga. Sebisa mungkin penilaian ini dilakukan oleh satu vendor saja agar penilaian terhadap kriteria-kriteria yang ada berlaku konsisten. Dan sebaiknya vendor yang ditunjuk adalah sudah mengerti dengan baik mengenai tujuan dan sistem pemilihan ini dan mengerti betul terhadap definisi dari setiap kriteria penilaian. Selain itu, untuk menunjang berjalannya proses ini, sebaiknya Starbucks juga terus-menerus mengkampanyekan sistem ini, serta berperan aktif untuk membantu para petani, terlebih petani kecil dalam mengelola lahan mereka, atau seperti penyuluhan, peminjaman dana, dan lain-lain. Kita lanjut di F. Gambaran struktur teknologi informasi, supply chain management, infrastruktur IT. Jadi ini adalah bentuk infrastruktur IT. Ini berupa gambar yang ada ini. Infrastruktur teknologi informasi, sistem operasi dan jaringan, basis data atau database, aplikasi presentasi. Oke, kita lanjut. Faktor kritis yang menentukan kesuksesan dari implementasi TI atau teknik informasi. A. Sistem operasi dan jaringan infrastruktur. TI membutuhkan perangkat lunak berupa program atau dokumentasi yang dibutuhkan untuk menggunakan komputer. Sistem operasi seperti perangkat lunak yang mengatur penggunaan perangkat keras dan program aplikasi. B. Basis data dan informasi yang mengalir dalam rantai pasok seperti informasi tentang transaksi, status, dan lain-lain harus atur dalam bentuk basis data. Basis data adalah gudang data yang terstruktur untuk melayani kebutuhan tertentu. Basis data saat ini membutuhkan suatu sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS, yaitu sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengorganisasikan data dan menyediakan mekanisme untuk menyimpan, memelihara, dan mengambil data pada medium fisik atau basis data. Sebuah DBMS memisahkan data dari program aplikasi dan orang yang menggunakan data dan memungkinkan pandangan yang berbeda dari data. Struktur dan bervariasi dari flat files seperti sebuah tabel Excel sederhana sampai sebuah basis data relasional yang terdiri dari banyak tabel yang masing-masing menyertai tabel Excel. File tipe-tipe dari basis data antara lain relation database, objek orientasi, dan warehouse. C. Aplikasi. Level aplikasi dan infrastruktur sistem meliputi semua aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk merencanakan, membuat, mengadakan, memperhitungkan, mengirim, dan mengembalikan produk. Aplikasi ini meliputi sistem pada level strategis, taktis, maupun operasional. D. Presentasi. Bagian dari infrastruktur adalah presentasi yang meliputi Graphical User Interface atau GUI untuk semua aplikasi dan teknologi komunikasi. Beberapa perangkat GUI adalah yang paling umum digunakan adalah PC, pesan suara, terminal, peralatan internet, barcode, scanner, dan personal digital assistant atau PDA. Perkembangan internet telah menyebabkan internet browser menjadi antarmuka yang banyak digunakan untuk mengakses informasi. Perangkat antarmuka berhubungan dengan sistem internal seperti LAN, mainframe, internet, atau jaringan eksternal baik private company network atau internet. Terkadang digunakan untuk berhubungan langsung ke sistem perusahaan lain untuk efisiensi dan keamanan.
Mengingat peran penting dari informasi dalam mendukung kinerja rantai pasok, maka manajer harus memahami bagaimana informasi dikumpulkan dan dianalisis. Teknologi informasi sebagai alat-alat baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui keberadaan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk mengambil keputusan terbaik bagi rantai pasok. Selanjutnya itu adalah tujuan penerapan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok adalah yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai sebuah produk mulai dari produksi sampai pengiriman barang, pengiriman dan pembelian, dan menyediakan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. 2. Menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi yang ada di dalam sistem melalui satu titik. Tujuannya adalah semua informasi yang tersedia baik pelanggan untuk kebutuhan internal harus dapat diakses dalam satu langkah dan tetap sama terlepas dari cara untuk mengakses data tersebut, baik melalui telepon, fax, internet, atau siapapun yang membutuhkan data tersebut. 3. Menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. 4. Kolaborasi dengan partner untuk mengatasi ketidakpastian, antara lain untuk pembagian informasi dan mencapai optimal global. G. Teknik pemilihan supplier pada supply chain management. Setiap perusahaan harus memiliki supplier yang dapat memenuhi persyaratan, baik dari syarat mutu atau kualitas dari produk. Dalam memilih supplier, perusahaan harus melakukan seleksi terhadap beberapa supplier. Sejenis perusahaan harus sadar bahwa supplier merupakan mitra bisnis yang memegang peran bisnis sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang dibutuhkan. Supplier merupakan bagian yang termasuk di dalam segmen atau subunit dari sebuah perusahaan sehingga akan sangat penting dalam pembuatan laporan kinerja perusahaan. Berikut ini ada beberapa teknik pemilihan supplier. Yang pertama, mengenal karakteristik supplier. Karakteristik supplier sangat penting untuk keberhasilan menciptakan produk dengan mutu yang sempurna. Karakteristik bisa dilihat dari suatu persepsi atas penilaian perusahaan yang kasat mata dan bersifat lebih objektif terhadap supplier dengan standar atau perjanjian yang telah ditentukan bersama antara supplier dan perusahaan. Dengan demikian, karakteristik dari supplier adalah kemampuan dalam mengendalikan perusahaan. 2. Menilai kualitas produk. Pemilihan supplier juga harus mempertimbangkan kualitas produk. Produk berkualitas berasal dari bahan-bahan yang berkualitas pula. Maka dari itu, pertimbangan kualitas produk atau bahan pasokan dari supplier menjadi sangat perlu diperhatikan. Pemilihan supplier dengan menilai kualitas produk juga akan untuk kepentingan dan kemajuan setiap perusahaan. 3. Mempertimbangkan harga. Harga bahan pasokan supplier merupakan salah satu faktor utama yang menentukan harga produk yang dijual. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan efisiensi melalui pengadaan bahan pasokan dari supplier. Dengan pertimbangan harga dan efisiensi biaya, maka perusahaan bisa menentukan harga yang tepat, layak, dan adil bagi perusahaan dan konsumen. Yang keempat, menilai konsistensi supplier. Konsistensi supplier bisa dinilai dari tanggung jawab dalam ketersediaan bahan pasokan. Pemilihan supplier yang memiliki konsistensi tinggi sangat berguna bagi perusahaan untuk mengantisipasi perubahan permintaan produk yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya perubahan permintaan pelanggan. Selain itu, konsistensi juga bisa diukur dengan keandalan terhadap waktu penyerahan bahan pasokan. Yang kelima, ketersediaan pelayanan supplier. Pelayanan yang baik merupakan prospek dan jaminan untuk keberlangsungan hidup dan pengembangan perusahaan. 6. Memperhatikan lokasi supplier. Pertimbangan yang tidak kalah penting ketika memilih supplier adalah dengan memperhatikan lokasi atau tempat bagi supplier dalam menyediakan bahan pasokan. Idealnya,
semakin jauh dari lokasi supplier, maka semakin tinggi pula biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atas persediaan pasokan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Bab 3, kesimpulan. Dari hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari kelompok. Maka kesimpulannya adalah dengan adanya supply chain management pada PT, adanya supply chain management dalam perusahaan memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dan efisiensi. Penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan, karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran produksi dalam suatu rantai supply. Supply chain management sangat berpengaruh terhadap implementasi strategi SCM dalam perusahaan yang akan bersaing. Berkualitasnya suatu produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen. Selalu mempunyai perkembangan terhadap produk dengan SCM untuk menarik para konsumen atau memenangkan persaingan di pasar. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Dan untuk referensinya bisa dilihat di daftar pustaka ini seperti ini. Kita kembali ke halaman atas. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.